Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Hakim dengan NIM 3333240103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan pada praktikum statistika 2. Saya berasal dari kelompok 18. Nah, pada tugas mingguan ini agak sedikit berbeda ya. Di sini saya dapat 5 soal. Yang 4 soal itu teori, nah yang satu soal itu baru kita menggunakan software RStudio. Jadi langsung aja ke jawabannya. Di sini terdapat 5 soal ya. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau dugaan atau bisa dibilang hipotesis mengenai parameter populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Nah, proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatan terhadap suatu kriteria tertentu sehingga dapat diambil keputusan secara objektif. Secara sederhananya sih gitu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkah dalam melakukan hipotesis ini merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Tahapan itu yang pertama ada merumuskan hipotesis. Tahap awal ini kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Biasanya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh atau hubungan antar variabel. Sedangkan A1 menyatakan sebaliknya, perumusan hipotesis harus jelas dan saling bertentangan agar diuji secara statistik. Yang kedua di sini kita menentukan taraf signifikansi atau apa? Taraf signifikansi merupakan batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nilai alfa ini umumnya itu sebesar 0,05 atau 0,01. Tentuan nilai ini penting karena berkaitan dengan risiko melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Yang ketiga itu mengumpulkan data sampel. Nah, setelah hipotesis ditetapkan, langkah berikutnya ini kita itu ditugaskan untuk mengumpulkan data yang relevan melalui pengambilan sampel. Data ini harus bersifat representatif atau menggambarkan hasil menggambarkan populasi yang ada. Nah, agar hasil pengujian itu dia dapat dipercaya. Yang keempat ini kita menentukan jenis uji statistik. Nah, pemilihan jenis uji statistik ini eh, dapat dilakukan berdasarkan karakteristik data dan eh, tujuan penelitian ini. Misalnya, uji Z itu digunakan ketika ukuran sampel besar dan standar deviasi populasi diketahui. Sedangkan uji T itu digunakan jika eh, s- standar deviasinya atau simpangan bakunya itu tidak diketahui. Selain itu terdapat juga uji C-square dan uji F untuk kondisi tertentu. Lanjut yang kelima itu kita menghitung statistik uji dan p-value atau p-value. Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menentukan p-value, yaitu probabilitas memperoleh hasil yang sama ekstrimnya jika H0 benar. Lanjut, yang keenam itu menentukan keputusan. Nah, keputusan ini diambil dengan membandingkan p-value dengan taraf signifikansi atau alpha tadi, alpha tadi, atau dengan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Di mana jika p-value itu kurang dari sama dengan alpha, maka A0 ditolak. Sedangkan sebaliknya, jika p-value itu lebih dari alpha, maka H0 itu tidak ditolak dan dapat diterima. Yang terakhir, kita di sini akan menarik kesimpulan. Langkah terakhir ada langkah pada menarik kesimpulan ini harus dikaitkan dengan konteks penelitian dan dinyatakan dalam bentuk apakah A0 ditolak atau tidak ditolak. Bukan menyatakan bahwa A0 benar atau salah secara mutlak. Lanjut soal, mungkin itu saja langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pengujian hipotesis. Lanjut soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left-tailed test
Right-tailed test dan two-tailed test. Hmm. Nah, perbedaan ketiga ini terletak pada eh, parameter populasinya, di mana left-tailed test atau uji satu kiri-kiri ini menyatakan bahwa uji ini digunakan ketika hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa parameter populasinya lebih kecil dari nilai tertentu atau mu kurang dari mu nol. Pada uji ini, daerah penolakan H0 terletak di sisi kiri kurva distribusi. Terus ada right tailor test atau uji satu sisi kanan. Uji ini digunakan ketika hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu, mana mu lebih dari mu nol. Daerah penolakan H0 berada di sisi kanan distribusi. H0 ditolak jika nilai statistik uji cukup besar atau ekstrim ke kanan. Uji ini digunakan ketika ingin membuktikan adanya peningkatan atau nilai yang lebih tinggi dari standar. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada two-tailed test atau bisa disebut uji dua sisi. Uji ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi berbeda dari nilai tertentu tanpa arah khusus. Mana tandanya itu mu tidak sama dengan mu nol. Pada uji ini, daerah penolakan H0 berada di kedua sisi distribusi, yaitu kiri dan kanan. Artinya, H0 dapat ditolak baik jika nilai statik uji terlalu kecil maupun terlalu besar. Uji ini nih yang paling sering digunakan, karena tidak mengasumsikan arah perbedaan sejak awal. Dan terakhir, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah pada pengujian kualitas produk, misalnya berat kemasan. Nah, contohnya itu jika perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata buat produk sesuai dengan standar, yaitu misal kita sebut aja 500 gram. Nah, jika hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka proses produksi perlu dievaluasi. Contoh kedua adalah pengujian waktu pelayanan di bank. Misalnya misalnya kita tetapkan nih standar maksimal itu 10 menit buat ngelayanin. Jika hasil uji menunjukkan bahwa pas diuji kita ini eh, memperoleh rata-rata pelayanan itu lebih dari 10 menit secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan belum efisien dan perlu diperbaiki. Mungkin itu saja untuk soal 1 sampai 4. Lanjut ke soal 5 yaitu tutorial. Di mana soal itu sebuah produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi produknya adalah 100 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan progres pengemasan diambil 36 kemasan secara acak. Berarti ini sampelnya ada 36. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel itu 1020 gram. Nah, ini X barnya berarti ya. 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikasi 5%. Uji 5 signifikasi ini 5%. 5% ini bisa kita convert jadi 0,05 ya. Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula tersebut berbeda dari standar perusahaan menggunakan tutel ini. Yuk, kita langsung ke tutorial aja. Yuk. Sini saya sudah menyiapkan sintaksnya, di mana soal kelima ini kita menggunakan tutel. Yang pertama kita itu harus tadi sudah saya sebutkan yang pertama itu menentukan menentukan atau merumuskan hipotesisnya. Nah, yang pertama ini ada 0, di mana 0 atau mu itu sama dengan 1000, yang mana itu mengartikan bahwa produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram. Lalu ada H1, berarti ini penolakannya ya, di mana mu itu tidak sama dengan 1000, di mana produk gula pasir ini beratnya itu enggak 1000 gram.
Nah, langkah kedua kita me- menginput data yang diketahui pada soal. Yang pertama ada M atau data mula-mula yaitu 1000 gram. Lalu X bar ini setelah dilakukan 36 pertimbangan, nah diperoleh rata-rata itu 1020 gram. Sigmanya itu atau sigma tuh terus setelah deviasinya itu 60 dan N-nya atau sampelnya itu 36. Nah, setelah udah menginput nih, kita mencari nilai statistik uji Z, di mana eh, kita sintaknya itu Z sama dengan ini rumus manual aja, di mana X bar dikurangin M dibagi sigma dibagi akar dari 36. Lalu kita print. Terakhir itu mencari nilai kritis. Dimana kita menginput alfanya dulu atau nilai signifikannya sebesar 0,05. Lalu untuk mencari nilai kritisnya ini menggunakan sintaks Z half alpha sama dengan q norm. Rumusnya itu satu dikurangin alpha dibagi dua. Lalu kita masukkan ini. Nah, ini boleh kita running aja. Nah, diperoleh tuh nilai Z-nya sama dengan 2 ya. Dan nilai batas atas atau bawahnya itu batas bawahnya itu 1,9599964. Batas atasnya itu 1,9599964. Nah, artinya nilai ini nah, harusnya pada soal ini itu berarti simpulkan bahwa apa ya? Hmm, si Brata ini sangat tidak tidak memenuhi standar pabrik. Nah, di mana kalau diterima itu harus di rentang min 1,9 sampai 1,9 nih. Tapi nilai dilihat di sini itu 2. Berarti itu melebihi eh, batas atas atau batas bawah yang artinya eh, ini soal ini tuh tidak memenuhi standar perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.